semuanya, saya Ipa Chandrawati dari Prodi Perbankan Syariah. Saya di sini ingin menjelaskan materi tentang wakaf menurut fikih muamalah. Baik, saya di sini akan menjelaskan apa itu wakaf. Pengertian wakaf yakni kata wakaf menurut bahasa etimologi berarti menahan, berhenti atau mencegah. Sedangkan menurut istilah terminologi, wakaf adalah pemberian yang pelaksanaannya dilakukan dengan jalan menahan kepemilikan asal lalu memanfaatkannya berlaku untuk kepentingan umum. Adapun pengertian wakaf secara istilah yang didefinisikan para ulama, yakni Abu Hanifah berpendapat wakaf adalah penahanan benda atas milik orang yang berwakaf dan mendermakan manfaatnya untuk tujuan kebaikan pada masa sekarang dan pada masa yang akan datang. Mazhab Malikiyah mendefinisikan wakaf ialah penahanan suatu benda dari bertasaruf terhadap benda yang dimiliki serta benda itu tetap dalam kepemilikan si wakaf dan memproduktifkan hasilnya untuk kebaikan. Adapun syarat wakaf yakni yang pertama, wakaf tidak dibatasi dengan waktu tertentu sebab perbuatan wakaf berlaku untuk selamanya, tidak untuk waktu tertentu. Yang kedua, tujuan wakaf harus jelas, seperti mewakafkan sebidang tanah untuk masjid, musola, pesantren, pemakaman, dan lainnya. Yang ketiga, wakaf harus segera dilaksanakan setelah dinyatakan oleh yang menyatakan, tanpa digantungkan pada peristiwa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Sebab pernyataan wakaf berakibat lepasnya hak milik bagi yang mewakafkan. Yang keempat, wakaf merupakan perkara yang wajib dilaksanakan tanpa adanya hak khiyar, sebab pernyataan wakaf berlaku seketika dan untuk selamanya. Selain syarat, adapun rukun wakaf yang terdiri dari 4 unsur utama. Yang pertama, orang yang berwakaf. Yang kedua, harta yang diwakafkan. Yang ketiga, tujuan wakaf. Yang keempat, pernyataan wakaf. Masing-masing dari rukun ini harus memenuhi persyaratan pula. Syarat-syarat yang berkaitan dengan mewakafkan ialah wakif mempunyai kecakapan melakukan tabaru, yaitu melepaskan hak milik tanpa imbalan materi. Orang yang dikatakan cakap adalah balik, berakal sehat, dan tidak terpaksa. Di samping itu, wakif adalah pemilih sah dari harta yang akan diwakafkan dengan bukti-bukti yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dewasa sebagai syarat sebagaimana disebutkan sebelumnya, bermaksud menyadari dan mengetahui tujuan melepaskan hak miliknya. Rukun kedua adalah mauquf alaih. Bagi mauquf alaih disyaratkan hadir sewaktu penyerahan wakaf, harus ahli untuk memiliki harta yang diwakafkan, tidak orang yang durhaka kepada Allah dan bertanggung jawab atau amanah, dan orang yang menerimanya tidak diragukan kebenarannya. Harta yang diwakafkan merupakan harta yang bernilai milik yang mewakafkan dan tahan lama untuk digunakan. Harta wakaf harus segera dapat diterima setelah wakaf dikeluarkan, jelas wujudnya, dan bila tanah harus jelas batas-batasnya. Bisa benda bergerak atau benda tidak bergerak. Bila wakaf diperuntukkan untuk membangun tempat-tempat ibadah umum, hendaklah ada badan yang menerimanya. Wakaf dipandang telah terjadi apabila ada pernyataan wakif dan qabul dari mauquf alaih. Tidaklah diperlukan. Isyarat hanya boleh dilakukan bagi wakif yang tidak mampu melakukan lisan dan tulisan. Sigot juga mempunyai syarat tertentu, yaitu sigot itu tidak digantungkan, tidak diiringi syarat tertentu, jelas dan terang, tidak menunjukkan batas waktu tertentu atau terbatas, tidak mengandung pengertian untuk mencabut kembali terhadap wakaf yang telah diberikan dengan sendirinya. Perwakafan telah terjadi ketika itu juga. Adapun macam-macam wakaf. Wakaf ada 2 macam, yaitu yang pertama wakaf ahli, disebut juga wakaf keluarga, yang bermakna wakaf yang ditunjukkan pada orang-orang tertentu, baik keluarga wakif maupun bukan.
Suparman Usman menyatakan kadang-kadang wakaf ahli juga disebut wakaf alal aulad, yaitu wakaf yang peruntukannya bagi kepentingan kalangan keluarga sendiri dan kerabat. Jadi pemanfaatan wakaf ini hanya terbatas pada golongan kerabat sesuai dengan ikrar yang dikehendaki oleh wakif. Sebagai wakaf yang hasilnya diperuntukkan bagi orang-orang tertentu yang umumnya terdiri atas keluarga atau kerabat wakif, maka wakaf semacam ini dinamakan juga wakaf zuri, yang berarti keturunan atau keluarga. Yang kedua ada wakaf umum atau wakaf khairi. Wakaf khairi ialah wakaf yang sejak semula ditujukan untuk kepentingan umum dan tidak ditujukan untuk orang-orang tertentu. Wakaf ini sejalan dengan perintah agama yang dinyatakan pahalanya akan terus mengalir hingga wakif meninggal dunia, selama harta masih dapat diambil manfaatnya.